Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini dengan rahmat dan karunia Allah, kita masih diberi kesempatan menunaikan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani, kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Allah dalam surat yang sangat sering kita baca dan termasuk surat yang pendek dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, cukup banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah. Setiap ayat yang diawali dengan bersumpahnya Allah, itu berarti ada sesuatu yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Allah setelah itu. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu. Berarti ada yang istimewa, yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Allah. Namun sebelumnya, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Pertama, waktu kita di dunia ini sangat pendek. Sangatlah pendek. Dibandingkan dengan di alam barzakh, dibandingkan dengan di padang mahsyar, apalagi di surga dan neraka. Waktu dunia itu tidak ada apa-apanya. Di alam barzakh semenjak kita meninggal itu sampai kiamat.
Di padang mahsyar itu bukan waktu yang sebentar. Apalagi bagi manusia-manusia yang bergelimang dosa, padang mahsyar itu sangat lama. Bukan hanya hitungan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, bisa ribuan tahun di padang mahsyar. Dalam waktu yang sangat lama di padang mahsyar itu kita tidak main-main, kita diazab melalui azab padang mahsyar. Makanya Allah bersumpah dengan waktu. Dunia ini sangat pendek. Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Yang lama itu Adam, Nuh 1000 tahun, 950 tahun, dan Rasul-Rasul lain ada beberapa orang yang ratusan tahun. Muhammad hanya 63. Itu pun dihitung dengan tahun hijrah. Kalau dihitung dengan tahun Masehi 91 lebih, 92 kurang. Umatku, kata Nabi, yang banyak matinya antara 60 dan 70. Di bawah 60 ada tidak banyak, di atas 70 ada tidak banyak. Itulah usia kita. Makanya Allah bersumpah agar kita tidak lalai memanfaatkan waktu yang sedikit itu. Kemudian yang kedua, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah ditemukan lagi. Walaupun 1 detik. 1 detik waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kita temukan lagi, dan kita tidak akan pernah kembali lagi ke waktu yang sudah kita tinggalkan. Termasuk Bapak dan Ibu, kalau kita sudah sampai ke akhirat, apapun upaya yang dilakukan untuk kembali ke dunia tidak ada cerita. Tidak ada cerita. Ya Allah, saya mau kembali ke dunia, saya akan beribadah, saya akan taat, saya akan soleh. Tidak ada cerita. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Kalau orang yang cukup amal, dia bersyukur mati. Karena mati itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi orang cukup amal meninggal dunia, kok tahu Rasul Ciko sana mati jak sari mati andale. Kok di dunia lah banyak nan dia doi sakit kapalo, pusing kapalo, rupa mati ke sana. Itu orang yang cukup amal. Tapi orang yang tidak cukup amal, yang banyak dosa, memohon ke Allah balik ke dunia balik. Bahkan hebatnya Bapak dan Ibu dalam Al-Quran, nambah sikareh minta balik ke dunia konan katiko di dunia bakhil dan kikir. Jadi orang lapar ke akhirat, bangun kok tidak baliknya ke dunia, bukan untuk sholat, bukan untuk ke masjid, bukan untuk berzikir, bukan untuk baca Al-Quran. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ.
minta balik ke dunia. Qarib sabanta jadi ya Allah. Balik nambah ke dunia sebentar. Untuk mana? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ambo ka bersedekah ya Allah. Ambo ka bersedekah. Ambo dulu di dunia bakhil, kikir. Rupo seso di akhirat kalau bakhil dan kikir. Balik nambah ke dunia enggak sebentar untuk bersedekah. Ambo kan jadi orang soleh. Nah, tak ada cerita. Kenapa? Dunia bagi kita yang sudah sampai ke akhirat itu masa lalu yang tidak bisa ditemui lagi. Nah, makanya Allah bersumpah dengan waktu supaya awak jangan melalaikan waktu. Dikatakan oleh Allah, orang-orang yang melalaikan waktu itu termasuk orang-orang yang merugi. Rugi nanti di akhirat. Kenapa? Tempat tinggalnya di neraka. Di akhirat baru dia menyesal. Kerugian itu dia rasakan nanti di akhirat. Di dunianya seolah-olah tidak ada apa-apa. Biasa saja Pak. Dosa nanya kau buat patang. Nyusi-usukan wakatu selama kau, dia merasa tidak apa-apa, tapi di akhirat dia akan merasakan. Dia akan merasakan bagaimana kerugian menyia-nyiakan waktu. Siapa orang yang tidak dianggap oleh Allah merugi, tidak menyia-nyiakan waktu itu? Yang di dunia dia beriman, dia beramal soleh, dia saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Kenapa? Memang untuk itu kita ke dunia, untuk memperkokoh keyakinan. Hidup di dunia tanpa iman tidak bisa. Sansaro di dunia, sansaro di akhirat. Modal utama hidup di dunia iman, keyakinan kepada Allah. Ini itu yang kita cari. Makin lama dunia kota kambang, iman semakin lemah, iman semakin habis. Konam bedo. Dicari di media sosial pada ibu-ibu. Para ustadz lah mulai masuk gereja, bernyanyi-nyanyi di gereja, berceramah di gereja, satu beribadah di gereja. Ustadz apa? Ustadz yang tidak punya iman. Ini mentang ustadz buya dan tentu beriman Pak. Iman kau tidak tersangkut je ustaz, tidak tersangkut je ilmu banyak le, nama profesor, doktor segala macam. Kalau iman lemah, tidak ada cerita. Itulah bagaden akidah namanya. Kalau lah nama awak bermain-main ke gereja, itulah bagaden akidah. Allah sudah katakan, sampaikan kepada Muhammad, kalau dia orang kafir tegas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ke gereja kalian itu urusan kalian, tidak urusan ambo. Tidak satu ambo di situ. Kamu saji najis. Kalau ada kafir masuk kamu saji gua najis, cuci buka bersih-bersih. Itu konsep Islam, bukan anti toleransi, tidak itu dalam Islam. Tidak bisa ditawar-tawar. Dalam Islam, agama yang diakui hanya Islam, tidak ada yang lain. Dari Nabi Adam sampai kiamat, agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Yang lain tidak ada diakui oleh Allah. Terserah mau bikin agama apa, tapi Allah tidak mengakui. Orang Islam coba-coba cari agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba cari agama selain Islam batal, tidak sah. Di akhirat dia termasuk orang merugi, neraka jahanam dan tertinggal. Itu keyakinan. Orang yang tidak akan merugi punya keyakinan yang kokoh. Yang kedua, amal soleh. Iman itu akan melahirkan amal soleh. Orang yang tidak mau beramal sama sekali berarti tidak beriman. Karena secara otomatis kalau iman kokoh, ibadah taat.
Kenapa? Yang mendorong ibadah itu iman. Yang menyuruh beribadah iman itu. Yang menyuruh ibu-ibu datang ke masjid ini itu iman. Tak ada yang lain. Tak ada orang memasuk dan tak datang ke masjid siapa yang urusan awak. Bakok karya siapa siapa menyuruh suruhan itu dari dalam. Iman yang menyuruh kita. Solat orang tak dulu, Allah tak rugi. Tak solat rugi ya Allah. Turun pangkai Allah tak. Tak ganggu orang dewa tak solat tak ada masalah. Ada orang berang tak ada masalah. Tapi kenapa kita solat? Siapa yang nyuruh? Iman. Dibikin aturan dari Allah, puasa, zakat, haji, tak mau, tak ada persoalan. Tapi kalau dia punya iman, pasti imannya memerintah dia mengerjakan perintah Allah. Dan imannya pula yang mencegah dia mengerjakan larangan-larangan Allah. Iman. Beko iman itulah yang menyuruh kita sholat dengan iman, kita ke masjid dengan iman, kita zikir dengan iman. Amal soleh. Amal soleh adalah amal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Pak Dani. Sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Apalagi ibadah-ibadah maktoh, ibadah-ibadah khassah yang punya aturan khusus. Salat ada aturan khusus. Pelajari tata cara salat Nabi. Puasa ada aturan. Pelajari tata cara puasa Nabi. Zakat ada aturan. Haji ada aturan. Sesuaikan dengan ketentuan Allah. Kemudian yang diharap ridho Allah. Kalau ada yang lain diharap beribadah, bukan hanya sekedar tidak diterima, malah syirik. Beribadah tidak ikhlas bukan saja tidak diterima, Pak. Syirik. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Nampal yang ambo takwikkan terjadi pada umat ambo kecil Nabi adalah syirik kecil, syirkul asghar. Ditanya oleh sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasul? Apa itu syirik kecil ya Rasul? Ar-riya. Riya dalam beramal. Kenapa riya dalam beramal dianggap syirik? Harusnya beramal karena Allah, kini karena selain Allah, berarti dia menyamakan Allah dengan selain Allah. Beribadah sagan jorang harusnya karena Allah, awak menyamukan Allah jorang. Syirik kecil malah. Jadi makanya iman, amal soleh, amal yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan Allah dengan mengharap hanya keridhaan Allah. Kalau ada orang tasawuf Pak, marok serugo beribadah, itu adalah ikhlas. Menginginkan pahala, bangko rajina kok nak dapat pahala banyak, itu adalah ikhlas. Yang ikhlas itu yang diharap ridho Allah. Nya ndak berpikir surga neraka, nya ndak pikir pahala dosa, nan perlu dia Allah ridho. Kalau Allah ridho, ndak mungkin ya Allah kau masuk ke neraka. Jadi yang dicarinya keridhaan Allah. Yang penting Allah ridho, anaknya publik Allah ridho. Lebih hebat lagi keikhlasan, ketulusan hati. Nah, saling menasihati dengan kebenaran kepada siapa saja. Ada gini apa Bapak dan Ibu, iko yang tak jalan dengan baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Saling menasihati intikan itu Pak. Amar ma'ruf nahi munkar. Suruh orang berbelok, larang orang berbelok. Kini mulai tindak jalan. Kurang mulai mengurus diri sorang-sorang. Bahkan ada bagai yang taat, yang soleh, yang rajin beribadah. Apa artinya lah? Yang penting awak masuk surga, nyokot masuk neraka sorang selainnya. Tak bisa Islam seperti itu. Tak bisa. Awak punya tanggung jawab dakwah.
Agama Islam itu agama dakwah. Bi'sal qaum, sejahat-jahat kaum, sejahat-jahat manusia. Qaumun la ya'muruna bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkar. Sejahat-jahat kaum, sejahat-jahat manusia yang tidak menyuruh orang lain berbuat baik, tidak melarang orang lain berbuat jahat. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji berkali-kali, tapi tidak ikut menyuruh orang lain berbuat baik, tidak melarang orang lain berbuat jahat. Bi'sal qaum, sejahat-jahat kaum, sejahat-jahat manusia. Jadi Islam ini agama dakwah, tidak bisa tidak. Mulailah ingian nampati diingian. Ibda binafsik, mulai dari yang terdekat. Diri sendiri, suami, istri, kakak, adik, anak, cucu, kalau bisa tetangga lebih baik. Itu kewajiban. Termasuk orang yang mengendalikan urusan kita. Tidak salah kalau anak menegur bapak kalau bapak salah. Tak boleh lah pak berang lah pak. Wadalah nangkang aja dulu dan ni duit peluang. Anak menasihati, dengar dulu. Walaupun anak, walaupun cucu, dengar. Batu hendak nanya kecian. Kalau batu ambil. Baik istilah orang gaya-gaya. Dari kuah yang benar keluar tapi tak luar ambil. Dia keluar dari kuah yang empat tapi tak luar ambil. Tapi dari kuah rajo keluarnya ciri jangan diambil. Jadi apa kasihnya? Nanti sampean tu nang kiri kanan. Disampaikan orang kawak batu apa tidak, bermanfaat apa tidak untuk awak. Ndak orang ada saya lihat. Ada orang kadang-kadang cenderung mencari urangan. Siapa mengecian? Kalau orang tu orang hebat, orang santiang, orang ikut segala macam, salah mana keceknya? Iyo je kecewa. Ambo herannya mencari kepada niu di media sosial. Gaya ko pakai sarung dari siko kamari, hanya sekedar tertutup aurat, ndak babaju, ndak basarawak. Cibo dake orang rami, kie-kie basoroban, basalam, cium tangan jo kayak ndak baju mah. Apa sampai teka itu lah? Kali kesian waliullah, ndak mungkin waliullah ndak baju kemari pai. Pujo akak sehat siapa? Kali kesian waliullah. Waliullah ndak baju kemari pai. Apa cium tangan? Takah kiai kadang. Anak sorban-sorban tiba di pondok pesantren, pimpinan pondok pun dah kayak kuah. Pokok tak ada yang lain. Yang kadi contoh, yang kadi tauladani, yang kadi ikuti. Jadi makanya bapak dan ibu nasihat. Kalau yang dinasihati itu agama Allah, nanya sampein kawa Al-Quran, nanya sampein kawa hadis, nanya sampein kawa nasihat-nasihat berharga, pakai. Tapi walaupun hebat dia, walaupun santiang, walaupun penguasa, kalau kasase wadenya untuk apa dikui penguasa zalim? Tak berani pak. Oh rajonya penguasa, kasase wadenya untuk apa? Tapi dewa di dunia itu sesaat dia kira bisa menderita. Penguasa zalim itu pertama narkoba, Pak. Itu sudah tu sian mengikuti eleh belakang. Penguasa zalim itu pertama masuk narkoba. Sudah tu sian mengikuti kezalimannya leh, yang iriang belakang. Jadi tak main pada dia. Nasihat yang baik kita ikuti, kita dengarkan, apalagi yang bersumberkan dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah itu saling menasihati dengan kesabaran. Tidak doa di dunia kau tidak akan diuji di Allah.
Awak kelemahan awak selama itu, kalau kawan ditimpa musibah, dinasihat itu saja dia sabar ya kak, sabar lah kak. Awak sadar kan intinya kak, tiba di awak tu lah manung-manung elok adanya kan. Tak payah lah orang menyabar awak le. Itu kebiasaan awak. Harus direnungkan kepada diri. Disuruh orang sabar. Awak harus bisa menyabarkan diri. Tak ada awak tak akan nyuji di Allah, tak ada. Lain mengaku beriman tadi, aman, tak ada cerita tak terima. Pasti ujungnya ujian. Tak ada orang beriman yang tak akan diuji di Allah. Semakin kuat iman, semakin baik ujian. Dan tak ada ujian untuk kita yang berat dibandingkan ujian yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul Allah. Nabi yang ringan ujian. Adam turun ke dunia, cie di Sri Lanka, cie di Jeddah. Tak ada manusia berdua manusianya. Itu jauh, tak bisa. Kau entah mati saja, tak ada orang seorang, awak seseorang itu. Bini ada pindah lo sebut entah di mamanya. Nabi Nuh terkait itu pula, isteri tak mau naikinya, anak durhaka. Ibrahim disuruh menjadi anak. Berapa dah? Disuruh menjadi anak. Tantang Rasul. Yang paling parah Nabi Ayub. Anak tidak. Sakit. Tidak ada orang sabar sakit Nabi Ayub. Miskin. Tidak ada orang semiskin Nabi Ayub. Dari sakayu-kayu habis ratus hasil. Kematian, kekurangan jiwa. Anak mati sedang. Derita Nabi Ayub, tapi sabarnya luar biasa. Makanya awak pun dituntut itu. Bukan hanya kita yang dituntut sabar, tapi kita juga dituntut untuk saling menasihati dengan kesabaran. Ampe kau ngalai tak termasuk orang merugi kepada Allah. Kalau nampak kau tak kita miliki rugi. Rugi itu tentu kalau di akhirat azab yang kita terima itu baru merasakan rugi. Ampe hendak berkokoh iman, amal soleh, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Mudah-mudahan awak termasuk orang beruntung di sisi Allah di dunia kini sampai ke akhirat nanti. Demikian Bapak dan Ibu, pengajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.